Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah kajian online Masjid Al-Amin Kementerian Keuangan, alhamdulillah pada hari Senin 23 Ramadan 1443 Hijriah kembali kita berjumpa pada kajian siang hari ini untuk menempuh ilmu, mendalami lagi kembali makna dan ajaran agama Islam serta sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Muhammad Hidayat yang akan menyampaikan tema mengenai sukses menurut pandangan Islam. Sebagai umat manusia, pasti kita punya keinginan untuk sukses, punya keinginan untuk menjadi orang yang memiliki value, memiliki nilai. Lantas, apa sih menurut Islam itu seperti apakah sukses itu seperti apa? Apakah dinilai dari rupa? Apa dinilai dari jumlah harta kekayaan? Apa dinilai dari ibadah, dari kualitasnya, atau seperti apa? Oleh karena itu, mari kita bersama Kiai Muhammad Hidayat, kita belajar bersama dan dalami. Sebelumnya, izin kami sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Kiai siang hari ini? Alhamdulillah, baik, sehat. Baru Alhamdulillahirrahmanirrahim. selesai tadi acara dengan salah seorang ulama Palestina di masjid kami. Palestina dia. Sallu ala Nabi. Ya. Baik Kiai, tanpa berpanjang lama lagi, jamaah sudah ingin belajar dengan kajian, akan dipersilakan kepada Kiai. Tafadhol Kiai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan Ketua DKM Masjid Al-Amin Kemenkeu, para sahabat-sahabat saya, Ustadz Zakaria Khabir, yang juga sekarang ini membawa acara kita, Pak Paleva, serta kaum muslimin dan muslimat yang tengah menikmati keharuan, kenikmatan, kesyahduan hari ke-23 atau mungkin 24 bagi yang memulai lebih awal, bulan suci Ramadan yang sangat kita tunggu-tunggu, sangat kita rindukan, sangat kita sayangi, dan hari-hari ini bisa jadi ada di antara kita yang mulai bersedih karena bulan Ramadan rasanya akan segera berakhir. Baik, kita mulai saja kajian ini. Mari sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin menggunakan slide untuk memberikan kemudahan kita dalam memahami, sekaligus mungkin sedikit lebih fokus terhadap kajian yang kita lakukan. Judul yang diminta adalah terkait dengan kesuksesan. Ya, ini sesuatu yang sebetulnya memang menjadi tujuan Al-Quran, menjadi tujuan Ramadan, menjadi tujuan Islam, ya, agar bisa diraih oleh setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sukses dalam berbagai terminologi, ya, dilihat dari berbagai perspektif, berbeda dengan apa yang diobservasi, apa yang dicantumkan dalam Al-Quran. Karena kesuksesan dalam pandangan Islam, dalam pandangan Al-Quran, diharapkan adalah membangun kesuksesan yang bersifat hakiki. Ya, kesuksesan yang universal, kesuksesan yang komprehensif. Nah, tidak sebatas kesuksesan dalam pandangan ekonomi, kesuksesan dalam pandangan ilmu psikologi, ya, kesuksesan dalam pandangan sosial, ya, dan lain-lain.
Kalau kita kembali kepada khutbah Rasulullah SAW menjelang bulan Ramadan, dia berpidato di hadapan sahabat-sahabat beliau ketika akan memasuki bulan Ramadan. Ya, kurang lebih ada 5 atau 6 paragraf pidato beliau, dan di dalam pidato itu kalau kita mengamati dengan seksama, maka di dalamnya ada values, ya, ada nilai-nilai yang sangat mendasar. Ya, terutama nilai-nilai spiritual, nilai-nilai keimanan, karena inilah basis dari perintah untuk berpuasa. Kemudian ada nilai-nilai atau klausul tentang syariat, tentang hukum, ada juga tentang ekonomi. Ya, Rasulullah menyebut beberapa produk konsumsi sebagai pilihan berbuka. Ya, Rasulullah juga menyampaikan ya tentang ajaran moral. Ya, bahkan juga di dalam pidato itu, khotbah itu ada substansi tentang karakter building, bangunan karakter. Jadi luar biasa khutbah Rasulullah menjelang bulan Ramadan, dan ini memang menjadi salah satu dari sekian bukti bahwa Rasulullah SAW kalau menyampaikan briefing atau sesuatu atau advice, yaitu memang sangat dalam, ya, dan maknanya sangat luas. Sahabat-sahabat sekalian, hari-hari ini pandemi COVID sudah mulai melandai. 2 tahun kita tidak menyelenggarakan Idul Fitri, insya Allah mudah-mudahan tahun ini kita bisa menyelenggarakan. 2 tahun kita tidak bertarawih, tapi 23 malam ini, atau 24 malam, ya, di seluruh pelosok negeri, kaum muslimin bisa menunaikan ibadah tarawih. Ya. Kemudian saat-saat ini juga Omikron ya sudah mulai melandai, ya, walaupun kita tetap diharapkan dalam kewaspadaan. Apa yang ingin saya sampaikan? Ada pesan sangat penting. 2,5 tahun kita mengalami pandemi COVID-19. Sebuah peristiwa yang dalam hidup kita mungkin baru ya kita alami. Sebuah ujian yang luar biasa menimpa kita, tidak hanya lingkungan kita, tidak hanya kota di mana kita berada. Ya, tidak hanya Indonesia, tapi seluruh dunia. Dan menurut hemat saya, ini harus diambil hikmah yang besar. Karena tidak akan terjadi semua ini kalau kita melihat surah Al-Anfal ayat 22 dan 23. Ya, dari perspektif keimanan kita bahwa semua ini adalah ketentuan Allah. Sebuah peringatan dari Allah. Dan peringatan itu sangat keras. Ya. Lepas dari teori ya yang terbelah, ada yang menyatakan virus ini berkembang karena konspirasi. Sebagian para ahli mengatakan bahwa ini terjadi secara alamiah. Tapi yang terpenting buat kita adalah mari memandang kasus ini dalam ya, perspektif keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Musibah sangat besar yang melanda seluruh dunia, maka apa yang kita harus ambil? Ya, kita mungkin pernah mengalami isolasi mandiri. Hampir sebagian besar kita itu terinfeksi, bahkan banyak di antara kita yang sekeluarga kita terkena virus itu. Banyak yang harus dirawat inap, banyak yang harus dirawat intensif, dan banyak sekali ya ditakdirkan Allah berpulang pada peristiwa 2,5 tahun ini. Ya, ada di antara orang tua kita, ada keluarga kita, ada sahabat-sahabat kita, dan ada di lingkungan kita. Teman-teman yang mungkin selama ini biasa kita berkomunikasi atau berakrab dengannya. Marilah kita syukuri nikmat Allah, ternyata kita termasuk masih orang-orang yang diberikan keselamatan. Maka yang pertama, saya mengajak kita untuk menjadi
the better person, individu yang lebih baik, khairul mar'i, manusia yang lebih baik. Karena pada hakikatnya peristiwa COVID-19 ini adalah ujian. Ya, sebagiannya adalah hukuman dari Allah atas kesalahan-kesalahan kita. Dan kita sampai saat ini masih Allah berikan kesempatan untuk melanjutkan kehidupan. Bahkan melandainya COVID ini, kita memasuki bulan Ramadan ya, sebagai hadiah terbesar dari Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Buat kita sekali. Mari kita tunjukkan bahwa kita ini adalah hamba-hamba Allah yang lebih baik. Yang kedua, mari kita menjadi sahabat yang lebih baik buat siapapun. Kita telah menunjukkan bahwa kita berempati terhadap lingkungan, ya, tetangga, yang mereka mengalami COVID-19. Ya, kita tidak segan-segan untuk menolong mereka, memberikan masakan kepada mereka, membantu mereka multivitamin. Ya, kita menjadi sahabat yang baik buat mereka. Begitupun kepada keluarga kita. Kita menjadi sahabat yang terbaik buat mereka. Maka dalam kondisi yang lebih landai ini, ya, marilah kita menjadi the better friend. Jadi orang-orang yang lebih baik persahabatannya dengan siapa. Apalagi dengan keluarga terdekat. Yang ketiga, kita selama pandemi ya, diberikan hikmah oleh Allah, lebih dekat dengan keluarga. Lebih mengenal karakter keluarga. Kita lebih mengenal ya putra-putri kita. Bagaimana aslinya karakter mereka. Apa yang mereka jalani dalam pendidikan mereka. Bahkan seringkali kita bersama-sama dengan putra-putri kita, apalagi yang masih kecil, ya melakukan Zoom bersama, membantu tugas-tugas sekolah, ya mengerjakan pekerjaan rumah yang dibawa dari sekolah, ya, mengarahkan tutorial untuk persiapan ujian mereka. Dan kita lakukan itu dengan tulus, dengan rasa cinta. Dalam kondisi di mana kita, seluruh kita pada saat itu harus ya, mematuhi protokol kesehatan. Dan sebagian kita mungkin juga memang memiliki peran untuk mengajar, mendidik, memberikan literasi, melakukan sosialisasi. Maka saya mengajak dalam kondisi seperti sekarang ini yang sudah agak membaik, kita menjadi guru yang lebih baik lagi. Ya, guru yang tidak hanya memberikan ilmu, men-sharing ilmu, tapi juga memberi perhatian, memberikan juga atensi yang lebih dalam, ya, dan ikut membimbing mereka secara psikologis agar menjadi siswa-siswi, putra-putri, santri-santri, ya, yang lebih berilmu, yang memiliki akhlak dan memiliki potensi-potensi positif yang bisa dikembangkan. Berikutnya, marilah kita menjadi leader yang lebih baik. Kita prokes, kita isoman, tapi kita bisa memimpin pada masa itu. Maka saat ini Allah memberikan kita keleluasaan untuk memimpin lebih leluasa. Ya, semoga kita bisa menjadi pemimpin yang lebih baik. Better person, better friend, better teacher, better leader. Menurut saya ini hal-hal yang sangat penting untuk kita bangun ya pada hari-hari ini. Dan sebetulnya inilah kerangka dari kesuksesan itu. Yang memiliki individu yang baik, hablum minan nas baik, men-sharing knowledge, skill, experience, ya menjadi bil muttaqina imama, menjadi leader bagi orang-orang yang bertakwa. Dan saya yakin sahabat-sahabat ya, di Kemenkeu yang memiliki kemampuan, ya, memiliki komitmen, ya, saya yakin memiliki banyak sekali ya, potensi yang bisa
melakukan perbaikan-perbaikan di masa sekarang ini. Saya ingin mengajak kita dulu untuk mengenal komponen diri manusia, komponen kita. Unsur dari diri kita, manusia itu ada 4. Yang pertama adalah unsur nabati. Diri kita ini dibangun dari unsur nabati. Ya. Ada anatomi tubuh kita, ada jasmani yang tumbuh, yang berkembang. Ya. Tulang belulang kita berkembang sejak bayi sampai saat ini. Rambut kita tumbuh. Ya, bahkan kumis kita juga tumbuh. Saat ini mungkin sebagian kita ada yang ubannya sudah mulai tumbuh. Jadi ini adalah unsur nabati dalam diri kita. Unsur nabati ini ya tumbuh karena adanya asupan. Asupan konsumsi. Makan dan minum. Jadi makan dan minum ini adalah alat untuk memproses ya pertumbuhan diri manusia dari unsur-unsur nabati. Orang ketika ditanya, kenapa Anda kerja? Tidak sedikit jawaban mereka adalah untuk cari makan. Jadi seolah manusia hidup ini hanya untuk cari makan, dan kepentingan dari cari makan itu adalah ya memenuhi hajat nabati kita. Padahal ada unsur kedua, kita punya unsur hewani. Kita punya hawa nafsu. Ya. Di mana ini harus di-drive, hawa nafsu ini harus dikelola, hawa nafsu ini harus diarahkan. Karena tanpa mengarahkan itu, maka manusia akan terjatuh pada jurang kehancurannya. Ya. Unsur hewani ini berorientasi pada kepuasan, kebebasan, dan tanpa batasan. Kalau bicara tentang ekonomi, maka unsur hewani ini berorientasi pada wants atau keinginan yang unlimited. Ya. Ada unsur yang ketiga, kita memiliki unsur insani. Representasinya adalah akal pikiran. Disupport dengan perasaan yang baik. Unsur ini sejak kita lahir itu juga memerlukan asupan. Kita mulai hadir di muka bumi, unsur insani ini memerlukan sebutan-sebutan Tuhan, memerlukan pengenalan terhadap pencipta alam. Maka proses azan dan iqamah adalah salah satu cara dalam pandangan Islam untuk memberikan asupan pertama pada unsur insan. Akal, pikiran, dan perasaan kita dikenalkan kepada Robbaniyah, uluhiyah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unsur insani ini sebetulnya bisa mendrive unsur hewani. Ketika unsur insani ini, sebagaimana dikatakan Al-Quran, ya, al-aqlus salim, memiliki akal yang selamat, akal yang lurus, akal yang bersih ya, dari distorsi pemikiran, dari persepsi-persepsi yang keliru, yang dibangun atas dasar zikir, ya, mengingat Tuhan. Jadi fikir yang diperkuat dengan zikir, maka fikir itu menjadi al-fikrus salih, pemikiran yang selamat. Ketika hewani berbicara wants, keinginan, maka insani berbicara needs, apa yang dibutuhkan, bukan apa yang dimaui. Needs ini lebih limited. Ya, lahirnya persoalan ekonomi, ya, scarcity, kelangkaan, itu diawali dengan irisan antara wants and needs.
Disitulah kemudian ilmu ekonomi berkembang. Kita punya unsur yang keempat, yaitu unsur rohani, unsur roh. Ya. Dan unsur ini yang pada hakikatnya diharapkan memimpin 3 unsur sebelumnya agar manusia ya, dapat menjalani kehidupan ini dengan falah, dengan sukses, dengan fauz, ya, dengan cemerlang, dengan najah, ya, dalam artian ya, kita bisa meraih apa yang kita cita-citakan. Unsur rohani inilah, saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian, ya, yang menjadi unsur penyempurna dari manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam surah Sad ayat 72. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Maka ketika aku telah menciptakan ya sempurna unsur-unsur dari manusia. Apa yang dilakukan Allah? Nafakhtu fihi min ruhi. Lalu aku tiupkan pada manusia itu roh dariku. Faqa'ulahu sajidin. Ya, karena manusia itu diberikan roh oleh Allah Subhanahu wa taala, maka makhluk yang lain menghormatinya. Malaikat dan jin itu hormat kepadanya, mengakui kemuliaan manusia. Diminta bersujud kepada manusia. Dan unsur rohani inilah yang nanti akan ya diminta melaporkan seluruh aktivitas di dunia ya dari setiap manusia. Karena rohani ini diminta untuk menjadi leadernya. Dalam surah Al-Fajr ayat 32 ya, 29-30 Allah Subhanahu wa taala nanti akan memanggil ruh, memanggil unsur rohani, memanggil jiwa manusia. Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai ruhani yang suci, wahai jiwa yang tenang, laporkanlah, kembalilah kepada Tuhanmu. Radiyah. Kalau engkau melaporkan segala hal itu dengan baik, ya semacam laporan dinas, laporan perjalanan dinas, LPJ, ya. Kalau kita melaporkannya dengan benar, tidak ada data yang disembunyikan, tidak ada angka-angka yang dikurangi, ya, tidak ada sesuatu yang dimanipulasi, maka tentunya kita akan merasa nyaman ketika melaporkannya. Kita tenang, kita puas melaporkan ya, apa yang kita jalani, apa yang kita lakukan, apa ya yang kita tunaikan dalam kedinasan kita. Ya. Kalau kita melakukan hal itu dengan baik, dengan benar, dengan jujur, kita tenang, kita puas, maka mardiyah, Allah juga puas. Ya, penerima laporan kita juga puas. Maka ketika rohani berhasil memimpin ya, laporan itu ya kepada Allah, maka Al-Quran mengatakan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kalian kepada golongan hamba-hambaku dan masuklah kalian ke dalam surga. Jadi unsur rohani inilah ya teman-teman sekalian yang nanti menjadi leader untuk bertemu dengan Allah, untuk melaporkan semua hasil kepemimpinannya di dunia ini. Dan disinilah sebetulnya letak kesuksesan itu. Kesuksesan yang paling utama adalah kemampuan seseorang memiliki atau membangun rohani yang tenang, rohani yang bersih. Ya. Kalau kita berbicara terminologi, maka paling tidak kita temukan ada 3 terminologi yang bermakna ya atau mendekati makna sukses di dalam Al-Quran.
Pertama, al-falah, sebuah term yang sebetulnya sangat familiar ya di telinga kita. Karena hampir setiap hari itu 5 kali kita dengar kata ini disebutkan. Hayya 'alal falah dalam azan. Ya, marilah menuju kesuksesan. Ya, disebutkan 15 kali dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua ada term al-fauz, fauzan azima, ya, dan beberapa terminologi yang lain. Fauz juga artinya sukses. Fauz juga berarti berhasil. Kemudian an-najah. An-najah ini lebih kurang 5 kali disebut dalam Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran menyebut term ini, al-falah, al-fauz, an-najah, dalam berbagai bentuknya, kata-kata ini bisa nanti, ya kalau dalam bahasa Arab itu, ya ada yang fi'il madhi, fi'il mudhari, ada yang masdar, kata jadian, ada yang kata kerja, ya kata kerja lampau, kata kerja istiqbal yang saat ini terjadi, ya atau mungkin kata yang menjadi kata jadian dan lain-lain, ya maka totalnya kira-kira ada 32 atau 33 disebutkan Al-Quran. Al-Falah, Al-Fauz, An-Najah. An-Najah itu juga bermakna sukses atau selamat. Ya, orang yang sukses itu adalah orang yang selamat. Ya. Misalnya selamat dalam jabatannya, selama ia menjabat, selesai ia pensiun atau ia tidak lagi mengemban tugasnya, maka semua aktivitasnya, laporannya itu ya telah diterima dengan baik dan tidak ada persoalan-persoalan hukum. Tidak ada persoalan yang kemudian muncul di belakang hari. Tidak ada resiko-resiko yang terkait dengan resiko reputasi, resiko image, dan lain-lain. Jadi inilah sukses dalam pandangan Allah. Namun kita ingin lihat salah satu makna kesuksesan di dalam surah Al-Mu'minun. Ya, karena banyak uraian Al-Quran dalam waktu yang relatif singkat, ya Pak Farifi, saya tidak bisa menyampaikan terlalu luas, ya karena kaitannya dengan waktu yang kita bisa manfaatkan pada siang ini. Lihatlah surah yang cukup populer ini, ya. Saya yakin juga Mas Falepa sering membaca ayat ini, ya. Surah Al-Mu'minun 1 sampai 5, kemudian nanti dilanjutkan 8 sampai 9. Jadi 1 sampai 9. Diawali dengan qad aflahal mu'minun. Coba kita lihat maknanya. Sungguh aflah, telah sukseslah al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran menggunakan fi'il madhi, ya walaupun bermakna mustaqbal, ya. Jadi seolah kita telah sukses, padahal maksudnya kita akan sukses. Bahasa ini sering digunakan Al-Quran untuk memberikan optimisme, untuk memberikan semangat, untuk memberikan keyakinan bahwa kita bisa meraihnya. Ini salah satu gaya bahasa Al-Quran yang memotivasi jiwa manusia ya, agar berpandangan optimistik. Karena setiap yang diperintahkan Allah, sesungguhnya manusia bisa melakukannya, bisa menunaikannya, bisa meraihnya. Siapa orang yang sukses itu? Pertama disebut yang khusyuk dalam sholatnya. Kita tahu dari seluruh komponen ibadah dalam Islam, maka sholat menempati ranking pertama. Ya. Semua amal itu nanti akan dinilai oleh Allah, tapi akan dilihat skor pertama bagaimana sholatnya.
Kalau nilai sholat kita baik, maka insya Allah bisa mendongkrak nilai-nilai ya dari ibadah mata ibadah lainnya. Dan inilah yang akan ditanya di awal sekarang. Dan sholat yang paling berkualitas adalah sholat yang khusyuk. Karena inilah sholatnya ya, orang-orang yang soleh. Orang-orang yang memiliki jiwa atau rohani yang bersih. Seorang yang rohaninya bersih, jiwanya tenang, pasti sholatnya khusyuk. Maka inilah yang disebutkan yang pertama kali. Jadi orang yang sukses itu adalah orang yang khusyuk dalam sholatnya. Fokus. Tenang dia. Kemudian walazinahum anil lagwi mu'ridun. Menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Orang yang berpandangan, ya, orang yang perbuatannya itu efektif dan efisien. Jadi tidak membuang-buang waktu, tidak melakukan sesuatu yang sia-sia. Ya, jadi quality time ya, di mana kualitas dari waktu itu betul-betul dioptimalkan. Dengan kata lain, orang yang sukses itu adalah orang yang bertindak efektif dan efisien. Yang ketiga, walazinahum lizakati fa'ilun. Dan mereka yang menunaikan zakat. Instrumen syariah yang bersifat finansial, yang tertinggi hukumnya adalah zakat. Sedangkan yang lain adalah derivatifnya. Ada infak, ada sedekah, ada wakaf, ya, atau amalan fadilah lainnya, ada hibah, ya, dan lain-lain. Tapi puncaknya disebut adalah zakat ini. Ini bicara tentang aset. Dan aset selalu berhubungan dengan kita, dengan manusia. Maka dari sisi aset, ya, orang yang bisa menunaikan zakat, artinya apa? Ia hidup makmur secara finansial. Karena tidak mungkin orang itu ya, menunaikan zakat kalau ia orang yang hidupnya pas-pasan. Jadi kalimat ini kalimat berita, kalimat informasi, tapi sebetulnya bersifat instruksi agar kita dapat lebih optimal mencari rizki Allah. Kalau bisa kita punya kekayaan yang lebih, tidak hanya cukup. Karena dengan lebih itu kita bisa menunaikan zakat. Dengan lebih itu kita bisa berbagi. Ya. Poin yang ketiga ini ya adalah terkait dengan kesejahteraan finansial. Orang yang sukses itu dia memiliki kesejahteraan finansial. Kemudian berikutnya, poin yang kelima yang disebutkan ya adalah walazinahum li furujihim hafizun. Secara teleh orang yang menjaga kehormatannya. Tapi fokus dari ayat ini adalah orang yang berintegritas. Ya. Orang yang betul-betul bisa menjaga kehormatannya. Honorable. Ya. Kalau zakat tadi bagian dari empati, maka menjaga kemaluan atau kehormatan yang disebut ayat ini adalah orang yang terhormat. Jadi orang yang sukses itu pasti orang yang terhormat. Masyarakat atau lingkungan sosial, publik, itu menaruh hormat kepadanya. Kenapa? Karena tidak memiliki cacat moral. Berikutnya Al-Quran mengatakan, وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Dan mereka yang memenuhi amanat-amanat yang diberikan kepadanya dan janjinya. Kalau kita bicara tentang governance,
Ya, maka ada prinsip-prinsip good corporate governance yang itu sebetulnya tidak hanya diarahkan pada korporasi, pada badan hukum, tapi juga pada individu manajemen. Diharapkan kita mampu membangun integritas. Ya. Kita orang yang trust. Kita adalah orang-orang yang profesional karena mampu melaksanakan amanah dengan baik. Jadi orang yang sukses dalam pandangan surah ini adalah orang yang profesional, orang yang berintegritas. Dan memang orang-orang yang profesional dan berintegritas itu ya dalam komunitas sosial mereka adalah orang-orang yang sukses. Kemudian berikutnya wallazina hum ala shalawatihim yuhafizun. Ini 2 kali disebutkan tentang sholat, tapi di sini bicara tentang konsistensi. Bicara tentang komitmen. Bicara tentang ya sustainable. Jadi komitmen, konsistensi, sustainable, berkelanjutan. Ini poin-poin penting, values yang sangat penting untuk kita bisa menjadi orang-orang yang sukses. Karena sukses dalam pandangan Al-Quran diharapkan tidak dalam durasi tertentu. Durasi tahun, durasi mungkin kehidupan, tapi juga sampai ke akhirat nanti. Jadi kita temukan ini luar biasa, ya, message dari surah Al-Mu'minun, ya, 7 karakter orang yang sukses itu adalah orang yang memiliki spiritual base, ya, ada keimanannya yang kuat, orang yang fokus, ya, dalam menangani tugas-tugasnya, dalam menjalani kehidupannya. Kemudian orang yang efektif dan efisien. Kemudian orang-orang yang welfare, ya, sejahtera dari sisi ekonomi dan memiliki empati. Kemudian orang-orang yang terhormat, orang-orang yang berintegritas, kemudian orang-orang yang memiliki komitmen berkelanjutan. Ini 7 hal yang menurut saya sangat penting untuk menjadi spirit kita. Ya. Jadi saya ulangi, di awal ayat ini mengatakan qad aflahal mu'minun. Disebutkan sungguh telah sukseslah orang yang beriman. Menggunakan kata ini, ya, jadi seolah-olah kita ini sudah sukses, tapi yang dimaksud oleh Al-Quran adalah bangunlah optimisme bahwa kalian akan sukses. Saya juga ingin menyampaikan terakhir, ini mungkin 2 atau 3 menit lagi. Ya, Pak Paleva, waktunya selesai? Iya, mohon izin Kiai. Oke, saya persingkat. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan wasiat, ya, ada hal yang penting yang harus kita bangun kalau kita ingin sukses. Pertama, harus akhirat oriented, berorientasi pada akhirat. Kalau kita targetnya akhirat, maka target-target dunia juga akan tercapai. Ya. Yang kedua, Rasulullah berwasiat agar kita menjadi orang yang memang memiliki most beneficial, ya, yang banyak manfaatnya buat orang lain. Kemudian yang ketiga, bangun confidence. Ya. Kemudian kita harus punya visi ke depan, visioner. Dan yang terakhir kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang menjadi salah satu habits dari teori The Seven Habits, ya, Nabi mengajarkan begin from the end of mind, ya. Jadi lihat akhirnya, mulailah dari akhir sebuah pemikiran. Jadi kita harus lihat jauh ke depan apa yang ingin kita hasilkan, maka saat ini kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan. Demikian Mas Paleva dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kiai atas paparannya, dan izin kami tangkap satu hal yang mungkin saya catat adalah terlepas dari seluruh materi adalah kita untuk menjadi sukses, langkah pertama adalah kita harus menjaga sholat dulu lebih khusyuk atau harus fokus, ya, karena biasanya orang sukses itu adalah orang yang fokus, orang yang komitmen akan satu hal, tidak berpindah-pindah. Itu dulu untuk kajian pada siang hari ini.
Kita akan mohon perkenan Kiai Hidayat untuk menutup dengan doa. Semoga kajian ini menjadi berkah, penuh manfaat bagi seluruh pihak. Amin. Kami persilakan Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna bil imani kamilin wa li fara'idika mu'addin wa li zakati fa'ilin wa li ma'itaka talibin wa li afwika rajin wa bil huda mutamassikin wa anil lagwi mu'ridin wa fid dunya zahidin wa bil akhirati raghibin wa bin na'ma'i syakirin wa 'alal bala'i sabirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-hamba yang dapat meraih kesuksesan dunia dan akhirat sebagai hamba-Mu yang memiliki kesempurnaan iman, yang dapat menunaikan segala kewajiban, yang dapat memelihara sholat, yang dapat menunaikan zakat, yang dapat menggapai apa saja yang ada pada sisi-Mu, yang memperoleh segala ampunan dan kasih sayang, yang berpegang pada petunjuk-Mu, yang berpaling dari segala perkara yang sia-sia, yang ridha dengan takdir-Mu, bersyukur atas nikmat-Mu, dan sabar atas ujian-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan doa tersebut usai kajian pada siang hari ini. Insya Allah kembali kita akan berjumpa pada esok Selasa siang bersama guru kita Al-Mukarram Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habsyi dengan materi meraih ketakwaan. Mari kita tutup kajian pada siang hari dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit. Ustaz. Ya.